eh, keberpihakan pada kepentingan pribadi. Jadi ketika bicara soal-soal kesetiaan, kepedulian, kesamaptaan dan sebagainya itu, jadi Pak Hilal jam ngajar nih. Ya. Jam yang saat yang sama anaknya sakit harus diantar ke rumah sakit. Nah, jangan ngantar Pak, tetap mengajar. Kalau ngantar itu salah itu. Nah, karena indikatornya itu pribadiannya. Nah, pengabdiannya seperti itu. Tentu ada pilihan-pilihan di sana, mengajar dulu, kemudian memberikan tugas dan meminta guru lain untuk mendampingi kelas misalnya gitu. Jadi atau meminta keluarga yang lain untuk mengantar anak yang sakit misalnya seperti itu. Di sini suatu hari orang tua siswa yang rumah tempat tinggalnya tidak begitu jauh dari sekolah meninggal dunia. Jadi ini luar biasa nih kan, sedih nih soalnya ya. Jadi orang tua siswa meninggal dunia sebagai wali kelas, ya. Ini kan sama, poin 1 jam melakukan kunjungan dengan perwakilan siswa dan memberikan donasi yang terkumpul. Nah, yang A juga biasa dilakukan Pak, cuman kata-kata donasi yang terkumpul itu jadi negatif gitu. Di dalam konstruksi soal. Seolah-olah yang meninggal itu butuh donasi kita gitu kan. Memberi donasi jelas, meminta bantuan tokoh untuk mengumpulkan. Nah, jadi A, B, D, E itu hampir ada kata-kata donasi dan itu negatif gitu kan, seperti itu. Dalam konsep mengunjungi orang yang meninggal dunia, pasti akan ngasih donasi, tapi nggak usah bilang lah begitu. Kepedulian, berarti di sini indikatornya. Nah, soalnya nanti Ibu Bapak ada yang spesifik menunjukkan kesetiaan, ada yang spesifik menunjukkan kepedulian. Mestinya ada itu Bu Mariatun, kisi-kisi yang fokus ke indikatornya di soal. Ada kalau nggak salah tabelnya itu. Jadi Ibu Bapak nggak usah jauh-jauh belajarnya gitu kan, seperti itu. Jadi ini soal ini nampak sebagai indikatornya kepedulian ya terhadap keluarga atau orang tua siswa. Jadi fokus Ibu Bapak nanti kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi. Ya udah, penghargaan. Nah, berarti kalau indikatornya penghargaan, ini ada murid nih Pak Hilal. Murid Pak Hilal juara lomba bulu tangkis. Tetapi sekolah tidak punya anggaran untuk memberikan hadiah. Sebagai wali kelas, Pak Hilal ngapain? Nah, kira-kira begitu kalau penghargaan itu. Ya, model-model soalnya gitu. Nah, walaupun selama ini sekolah aja nggak ngasih, apalagi gue ya. Misalnya kenyataan gitu, tapi jawabannya nggak boleh kenyataan. Ya kita harus ngasih sesuatu kepada murid itu. Walaupun selama ini ya masa bodoh gitu kan, kira-kira begitu. Dalam konsepsi soal UP ini. Kepedulian soal ini, penghargaan soal ini. Nah, bicara kesetiaan juga pada jadwal, ya, pada jadwal pelajaran. Kemudian pada tugas yang diberikan kepala sekolah itu juga, ya, karena harus patuh pada pimpinan. Nah, Pak Hilal diutus oleh kepala sekolah mengikuti seminar atau pelatihan. Di tengah jalan ketemu Bu Rini makan bakso yuk, akhirnya pelatihannya ditinggalkan. Itu nggak setia sama kepala sekolah namanya. Setianya sama Bu Rini, begitu kira-kira. Jadi itu bicara kesetiaan pada jadwal, pada surat tugas, itu bunyi-bunyi. Jadi minimal 3 kemungkinan itu soal model pertama yang berkaitan dengan indikator 1. Jadi Ibu Bapak lihat kesetiaan. Kalau soal ini kepedulian ya. Ini yang soal yang nampak di share screen-nya Bu Mariatun ini soal kepedulian ini. Nah, kesetiaan itu kesetiaan pada jadwal, pada surat tugas. Termasuk tadi yang saya sampaikan, jadwalnya mengajar, tapi anak sakit harus diantar ke rumah sakit, Pak Hilal. Luar biasa gitu kan. Nah, karena anaknya sakit, istrinya juga nggak tega, akhirnya pingsan juga. Aduh, luar biasa itu. Gimana ujiannya? Kira-kira begitu. Tetapi soalnya modelnya kesetiaan, kepedulian, penghargaan. Nah, penghargaan itu
Ya sebagai guru saja. Tentu kalau sebagai guru ya ke murid. Nah, walaupun tidak perlu ada ranking, tapi guru kan biasa ngasih, ada perankingan murid. Akhirnya Pak Hilal ngasih hadiah. Dari sekolah nggak ada, nah, itu juga boleh. Itu bagian nomor 1. 3 kemungkinan soal. Ya, tentang kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan. Nah, soal-soal di sini Ibu Bapak sedikit membuang hati nurani. Karena soal bagian-bagian awal ini hati nurani nggak boleh main. Hati nurani saya antar anak saya ke rumah sakit gitu. Ini anak orang saya ajar di sekolah, apa urusan saya? Kira-kira, nah itu kalau bicara hati nurani itu di situ. Nah, jadi jangan keberpihakan kita dibuang dulu, tapi lihat tugas dan tanggung jawab. Tupoksi guru yang diutamakan. Walaupun hati kita nggak terima juga, Pak Hilal, nggak tega lah. Anak sakit, istri pingsan, diantar ke rumah sakit. Tapi ada jadwal ngajar gitu. Nah, salahnya itu sakit tidak terjadwal. Kalau terjadwal kan bisa diatur kan begitu. Jadi sakitnya bisa daring gitu kan, nggak usah luring. Nah, lanjut nomor 2, Bu Mariatun. Nah, mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ya, itu masih mirip juga tadi tentang jadwal, tentang apa ini. Hubungan kerja antar guru di sekolah merupakan hubungan yang didasari atas kesadaran untuk bersama-sama mendidik, membelajarkan, dan membimbing peserta didik. Oleh karena itu, bagi guru hubungan tersebut harus dipahami sebagai hubungan yang bersifat. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau melihat kata-katanya itu, kalau Muhammadiyah itu ada memang istilah kolektif kolegial. Kolegial itu kesetaraan. Ya, kesetaraan itu kita sama-sama guru. Kamu memang ke sekolah bawa mobil, saya jalan kaki, tapi sama-sama guru, itu kolegial namanya. Jadi sama-sama statusnya, posisinya. Anda memang guru PNS, saya guru honorer, tapi itu sama-sama guru. PNS dan honor itu bukan status gitu kan. Nah, tapi statusnya adalah guru. Nah, tentu hubungan emosional tidak. Situasional itu keadaan, bukan karena keadaan sehingga kita sama-sama mengajar di situ. Memang sengaja niat gitu kan. Relasional itu hubungan ya tidak ada relasi juga, itu kan hubungan memang institusi, hubungan regulasi gitu kan. Personal juga enggak. Jadi personal itu kan pribadi. Kalau personal kan tidak harus guru. Pak Hilal kan bisa berteman juga dengan Bu Rini yang jual bakso misalnya, kan nggak harus jadi guru gitu. Nah, itu personal namanya. Kalau emosional ya karena sama-sama orang Wonogiri ya Pak Hilal jadi akrab dengan siapa tadi? Bu Rini misalnya, itu emosional, lokal kedaerahan. Situasional karena sama-sama pernah diputusin, ketemu di mana, akhirnya jadian juga. Itu situasional namanya. Guru kan nggak mungkin begitu gitu kan. Nah, jadi bahasa-bahasa sederhananya begitu. Biar Bu Yohana ini mudah mengerti kira-kira begitu ya. Nah, relasi itu banyak, ada relasi apa saja ya, hubungan karena apa dan seterusnya. Tetapi memang ini kan konsep persatuan. Jadi kalau bicara persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa, kepentingan bersama, pasti bunyi soalnya itu kerjasama, kerja bakti sekolah. Pas kerja bakti Bu Yuni selalu sakit. Setiap mau kerja bakti Bu Yuni selalu sakit perut. Ada apa? Misalnya begitu. Jadi bisa saja soalnya itu membuat negatif seperti itu. Bu Yuni guru di sekolah A. Setiap bulan sekolah mengadakan kerja bakti. Tetapi guru yang bernama Bu Yuni selalu sakit. Nah, Bu Yuni termasuk tidak apa. Kan begitu nanti jawabannya. Kira-kira begitu. Karena selalu menuntut kebersamaan. Ketika mau akreditasi, semua guru membuat perangkat pembelajaran melengkapi. Jadi Bu Yohana hanya memakai RPP-nya sekolah lain, tapi lupa mengganti nama sekolah misalnya begitu. Nah, sikap yang dilakukan oleh Bu Yohana itu adalah bisa juga model soalnya begitu, gitu kan? Seperti itu. Jadi
membangun kerjasama sekolah berarti bisa nanti bicara akreditasi, bisa sama-sama mengembangkan pembiasaan atau karakter siswa, gitu kan, model-model soalnya itu. Jadi intinya guru bersama, murid dan seterusnya. Jadi kalau apa itu? Kalau kecamba itu, toge itu, Pak Hilal itu kan satu. Jadi kalau satu itu toge namanya. Kalau togenya banyak namanya together gitu kan. Nah, jadi begitu. Jadi bekerja bersama-sama, rame-rame. Jadi hubungan kerja antar guru. Jadi hubungan kerja itu ada kerja akademik, klasikal berarti mengajar, membimbing. Ada juga kerja-kerja institusi sekolah, akreditasi, membangun budaya sekolah, menjaga keamanan dan ketertiban sekolah. Nah, seperti itu. Bicara model-model soalnya. Kalau bicara mempertahankan persatuan dan kesatuan. Bisa ini soalnya positif. Ini soal positif. Karena hubungan ditanya, hubungannya kolegial. Kalau contoh yang Bu Yuni tadi, setiap kerja bakti selalu sakit, itu contoh yang negatif. Artinya bukan negatif apa? Artinya soalnya, bentuk soalnya yang negatif. Jadi Bu Yuni itu termasuk tidak mempertahankan persatuan sekolah, tidak menjunjung. Jadi di sini konsep gotong royong juga masuk. Nah, ketika soal nomor indikator 2 ini dibawa ke RPP model soalnya, guru menuliskan PPK, penguatan pendidikan karakter, ada gotong royong. Guru mengajar siswa dengan menggunakan model cooperative learning. Jadi gitu arahnya tuh. Kalau dilarikan ke RPP, kalau dilarikan ke kelas pembelajaran. Jadi ada kata-kata belajar kelompok, cooperative learning, membagi kelompok. Jadi soal nomor 2 ini bisa diarahkan seorang guru, misalnya guru membuat perangkat pembelajaran dengan mencantumkan metode. Begitu. Untuk mewujudkan kebersamaan sekolah melalui proses pembelajaran, maka guru menggunakan model A, problem based learning, B, cooperative learning. Bisa begitu nanti arah-arah soalnya. Jadi dari organisasi sekolah, kemudian perangkat pembelajaran, kemudian proses pembelajaran. Untuk model-model soalnya untuk mencapai, jadi gini Bu Bapak, kalau dibaca kisi-kisi dan indikator itu, soal itu nggak banyak, tetapi banyaknya itu ketika soal campur aduk. Kadang-kadang soal pedagogik digiring juga kepada soal personal. Ini soal-soal personal ini, ya, kompetensi ya, berkaitan dengan kompetensi personal. Nah, kompetensi kita secara individu. Ada juga soal-soal kompetensi sosial. Kadang-kadang dikaitkan itu dengan kompetensi profesional. Nanti Bu Mariatun juga kasih lihat ada soal yang agak mirip menurut cerita orang ya. Anda tahu yang mana nanti. Menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam keunggulan ya. Jadi kalau soal-soal keunggulan berarti bicara masuk juga tentang peribahasa, tentang motivasi apa itu ya, merdeka atau mati ya, model-model begitu ya. Kemudian budaya gotong royong, kalau keunggulan bangsa orang Melayu dapat disatukan dengan pantunnya gitu kan. Tarian-tarian juga masuk. Jadi melawan budaya-budaya global ya, drakor dan kawan-kawannya itu gitu. Bahwa menangis-menangisnya orang nonton drakor, seharusnya lebih menangis menonton orang yang memang nggak makan di sekitar kita. Seharusnya begitu, lebih dramatis itu. Bagaimana musim pandemi ini ada seorang banyak suami itu bunuh diri itu gara-gara diomelin melulu oleh istrinya kan, nggak ada penghasilan begitu. Keunggulan bangsa Indonesia apa? Bersatunya. Bambu runcing juga itu keunggulan bangsa. Ya.
Jadi orang Indonesia itu walaupun lapar, kalau sudah ngumpul bersama, enjoy aja, begitu kira-kira. Itu juga nilai-nilai keunggulan. Nah, kebersamaan, nilai-nilai budaya, nilai-nilai keagamaan, itu dimunculkan. Hal-hal yang membuat orang jadi bersatu, Sumpah Pemuda itu keunggulan. Teriakannya Bung Tomo itu keunggulan. Kan? Keunggulan kita itu di situ, toleransinya tinggi juga keunggulan. Nah, kaki diinjak saja, oh ya maaf, kaki saya salah, ada di bawah kaki Anda. Itu begitu orang Indonesia itu. Budaya timurnya itu juga keunggulan. Ya, padahal selalu maaf, bisa tolongin angkat, selalu minta maaf, padahal nggak salah kan begitu. Itu juga bentuk-bentuk keunggulan. Nah, bisa juga dikaitkan dengan model-model keunggulan itu, nilai-nilai pahlawan, nilai-nilai sejarah yang dibawa ke ruang kelas masa kini. Ketika 10 November Pak Hilal mengajarkan siswanya materi apa, tapi seluruh siswa menggunakan pakaian khas para pahlawan. Nah, itu juga bentuk model-model keunggulan, nilai-nilai lokal dan seterusnya. Soal di sini salah satu bentuk keunggulan bangsa Indonesia yang diwarisi dari kebangkitan kebangsaan tahun 08 yang seharusnya dimiliki oleh para guru. Jadi selalu ditariknya ke sana. Waktu 98 Ibu Bapak sekalian krisis moneter. Banyak orang Indonesia mengumpulkan emas, kalung, cincin apa untuk membantu negara. Itu hebatnya Indonesia tuh di situ. Di awal pandemi, banyak juga warga Indonesia mengumpulkan uang untuk membantu negara menangani corona, COVID. Banyak. Itu juga keunggulan itu. Nah, kalau menolong Palestina, banyak juga orang-orang Indonesia membantu Palestina gitu kan. Nah, itu juga bentuk keunggulan. Dulu ada koin untuk siapa ya yang banyak itu? Lupa saya, koin untuk siapa itu bunyinya itu. Sehingga terkumpul duit banyak untuk membantu warga yang kesulitan. Yang kena masalah hukum ya? Iya, mungkin lupa saya. Coba aja bencana Indonesia, pasti banyak yang bantu. Itu nilai keunggulan. Bagaimana Jenderal Sudirman ketika gerilya, istrinya itu memberikan semua perhiasannya untuk bekal. Juallah ini untuk makan sepanjang gerilya. Nah, itu keunggulan itu. Nah, boro-boro sekarang Bu Mariatun. Artinya harapannya itu seorang guru itu ketika ada murid nggak bisa beli baju, bajunya kok robek begini ditambal, sudah nak ini duit pergi beli ya. Kira-kira begitu Bu Yuni ya. Nah, itu menarik nilai pahlawan tuh Bu. Ada murid nggak bisa, dia remedial. Dites masih remedial, ya sudah nak, kamu belajar aja ya ke rumah Bu Guru. Mau Bu Yuni tuh layani dia itu. Di luar jam sekolah, itu bentuk kepahlawanan. Itu. Nah, keunggulan itu ditariknya ke situ. Nah, teman-teman sekolah, satu sekolahnya Bu Rini mengajar biasa-biasa saja, RPP yang biasa, tapi Bu Rini mau memberikan lebih, mengajar lebih, tapi justru kepala sekolah menghargai yang biasa-biasa saja itu. Apakah Bu Rini ikutan jadi biasa-biasa saja? Gitu. Ngapain saya bikin metode media yang capek-capek, toh sama saja penghargaan kepala sekolah. Tapi itu nilai keunggulan dari Bu Rini dan seterusnya. Itu berkaitan dengan keunggulan bangsa Indonesia. Jadi tarik kembali keunggulan kita di masa pahlawan apa, teriakan Bung Tomo, persatuan Sumpah Pemuda, ya apalagi itu rencongnya Malahayati misalnya kan, perempuan. R.A. Kartini ada nilai keunggulan ya. Nah, habis hitam jadi putih, jadi luluran kan. Habis gelap terbitlah terang. Nah, luluran artinya itu ya. Jadi menilai keunggulan Kartini itu luluran. Nah, itu di orang salon itu begitu ya. Jadi selalu ditarik ke kelas. Jadi keunggulan tadi selalu ditarik ke kelas. Oke. Lanjut lagi ke bawah Bu Mariatun. Ini kemungkinan pertanyaannya begitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, ingat 1908 itu
organisasi apa? Bung Tomo, Pak. Budi Utomo ya. Budi Utomo. Budi Utomo, bukan Bung Tomo. Budi Utomo itu siapa tokoh Budi Utomo itu? Ya termasuk Wahidin Sudirohusodo ya. Nah, jadi kalau bicara 1908 berarti itu organisasi pertama, begitu kira-kira. Berarti Pak Hilal harus ikut PGRI ya, begitu kira-kira kalau ditarik sekarang gitu. Harus ikut komunitas guru, harus ikut MGMP, harus ikut KKG ya, begitu tariknya gitu, menariknya ke zaman hari ini gitu kan. Jadi kalau bicara 1908, nah itu 1928 Sumpah Pemuda gitu kan. Berarti itu janji guru, kode etik guru, begitu nanti larinya itu. Soal-soalnya itu. Eka Prasetya Pendidik, kan ada janji, ada sumpah itu. Jadi ketika bicara 1928 Sumpah Pemuda, maka akan berkenaan dengan Burmaryatun saat prajabatan, sumpah jabatan guru, penerimaan SK, bersedia mengajar, mengabdi di pelosok dan seterusnya. Itu tarikannya begitu. Kalau jadi topiknya yang utama ya 08, 28, 45, 65 keunggulannya. 65. Jadi termasuk 98 itu termasuk keunggulan bangsa. Kan kita terpuruk sekali ekonomi tapi mau bersatu. Jadi kalau stem soalnya menyampaikan 1998 Pak Hilal ya tentang reformasi, maka akan berkaitan dengan kesadaran guru untuk merubah diri, membuat RPP yang baik, membuat perangkat yang baik. Nah, itu bisa. Atau kesadaran guru untuk bahu-membahu menolong bangsa. Berarti sekolah pagarnya sudah mulai roboh. Sekolah ya, sebutlah sekolah swasta. Tidak ada anggaran dari negara. Termasuk di situ juga menyisihkan. Itu bicara nilai keunggulan. Keunggulan itu ambil juga dari PPK Ibu Bapak. Penguatan pendidikan karakter, religius, nasionalis, mandiri itu juga. Tapi mandirinya Indonesia masih susah ya. Karena memang kita nggak pernah mandiri. Barang-barang kita masih banyak produk-produk orang lain. Seperti berikutnya yang keempat, rela berkorban untuk kepentingan negara, bangsa dalam mendidik. Rela berkorban ya jelas arahnya. Kamu kenapa nggak punya buku Bu? Ya udah ini pakai bukunya ibu guru. Nggak punya pensil, pakai pensilnya ibu guru. Begitu kan? Di sini bicara tentang ada anak yang sakit dirawat selama 20 hari, siswa tidak ketertinggalan pembelajaran. Nah, ketika bicara ketertinggalan pembelajaran bisa saja membuat optionnya itu les tambahan seperti Bu Yuni tadi, mau enggak gitu. Mau enggak les tambahan. Nah, itu juga bisa masuk ke situ ya. Jadi kalau ada yang sakit nggak bisa ikut pembelajaran, nah, les tambahan. Di sini dia sakit, anak ketertinggalan pembelajaran. Jadi jangan guru membiayai biaya rumah sakitnya, itu nggak relevan. Jadi gitu. Tapi kalau dia sakit, anak ini sakit, nggak ada biaya, nggak mampu biaya rumah sakit, nah maka guru harus ngapain? Mengajak guru lain dan teman-temannya untuk bersama-sama meringankan biaya rumah sakitnya. Jadi cek lagi kalimat selanjutnya. Jadi sama-sama soalnya ini Anda memiliki siswa sedang sakit, rawat inap 20 hari. Sehingga dia nggak tertinggal mata pelajarannya. Berarti pilihannya jangan ngasih duit biaya rumah sakit. Tapi harus les tambahan, pelajaran tambahan. Gitu. Tapi kalau kalimat selanjutnya sehingga anak ini terancam putus sekolah karena uang habis untuk biaya rumah sakit, nah itu beda kasusnya. Orang terancam putus sekolah, nggak bisa biaya sekolah, nggak bisa biaya rumah sakit. Jangan kasih pelajaran tambahan, untuk makan aja susah itu. Nah, begitu kira-kira bicara, lihat kalimat selanjutnya apa. Intinya rela berkorban, korban waktu, korban tenaga,
korban uang, korban ide, pikiran. Jadi begitu bicara korban, rela berkorban. Turun lagi Bu Mariatun. Nah, Ibu Bapak bisa dilihat opsi-opsinya, memberi materi pelajaran, tugas tambahan, oke. Meminta teman-teman berprestasi bagus untuk membantu belajar. Meminta teman-temannya, berarti yang rela berkorban siapa? Temannya, tapi ini bagus juga, benar juga. Tapi tidak menunjukkan guru itu rela berkorban. Tapi kalau Pak Hilal bilang, kamu yang pintar ya bantu dia belajar, itu benar. Instruksi Pak Hilal kepada anak yang pintar bantu temannya yang sakit itu benar, tapi tidak menunjukkan Pak Hilal itu rela berkorban. Jadi seperti itu. Menyarankan untuk meminjam catatan itu juga benar juga, Pak. Kalimat itu juga benar. Menyarankan untuk belajar kelompok bersama teman-teman berprestasi, menyarankan. Jadi hanya sekedar saran itu tidak sampai kepada rela berkorban gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa tahu Ibu Bapak sekalian, indikator ini, soal kan nggak ada indikatornya. Bagaimana kita bisa tahu soal ini tentang rela berkorban? Ya lihat aja poin B, C, D-nya itu kan setara. Semua menyarankan, semua orang lain yang bekerja. Mana guru, kan begitu. Nah, jelas-jelas soal ini personal. Jadi Anda memiliki, ya begitu. Sebagai wali kelas, bayangkan 2 kali di sini bicara Anda memiliki siswa. Berarti saya guru. Sebagai wali kelas, saya guru. Berarti soal ini menuntut tanggung jawab saya, pengorbanan saya, kepedulian saya, begitu. B, C, D, E, kalau Pak Hilal bilang ke muridnya, itu juga benar. Tapi itu setara, gitu. Artinya, kalau B benar, C juga benar, Pak. Kalau C benar, D juga benar, E juga benar gitu. Karena setara gitu kan, seperti itu. Jadi pilihan opsinya itu setara. Nah, yang berbeda itu adalah yang A, guru yang jadi subjek, memberi materi pelajaran, langsung bersentuhan. Jadi guru langsung ke murid yang sakit. Kalau B, guru ke temannya yang berprestasi, baru temannya ke murid yang sakit. Yang C, ya, guru ke murid yang sakit, tapi kerja utamanya dengan temannya untuk belajar tambahan, gitu kan. Jadi hanya saran, hanya apa? Jadi membaca jawaban juga, Ibu Bapak sekalian. Kalau beberapa jawabannya itu setara, jadi melihatnya begini. Meminjam catatan, menyarankan belajar kelompok bersama, jadi B dan D itu setara. Kan itu kan menyarankan balikannya. Bilang ke teman yang berprestasi, ajari dia. Kan sama aja itu kalimat. Hanya bolak-balik saja itu. Itu namanya setara. Jadi pilihan jawaban yang setara, kalau B benar, D juga harus benar. Nah, tidak mungkin dua-duanya benar. Gitu. Berarti itu bukan pilihan namanya. Begitu. Yang 5, menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan seterusnya. Bu Yuni mengajar, nilai anak Bu Mariatun lebih tinggi dari anak saya. Kenapa? Karena Bu Mariatun teman dekatnya. Itu tidak sederajat namanya. Nah, jadi Bapak sekalian berkaitan dengan bicara persamaan derajat. Ibu Bapak bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Iya, kedengaran. Bisa, Pak. Ya. Jelas kok. Iya. Punya gambar Ibu Bapak diam gitu di saya. Takutnya saya ngomong yang lain sudah pada pulang ke kampung halaman ya. Lagi kusuk pulang Bapak. Kami antum.
Kami anteng menilai. Anteng. Ya. Udah takutnya tuh kan. Biasanya jaringan Pak sehingga hilang gambar. Ya. Itu jaringan ya. Saya ulangi lagi Ibu Bapak sekalian, soal persamaan derajat, bicara juga integritas. Jangan sampai Pak Hilal memberikan nilai kepada murid karena dia anak Pak Camat. Karena dia anak guru lain. Itu nggak boleh, itu tidak sederajat namanya. Yang ditunjuk oleh Pak Hilal maju ke depan selalu yang pintar. Itu juga tidak sederajat. Jadi menyinggungnya ke sana itu model-model soalnya. Jadi kalau mau tahu tentang persamaan derajat, lihat ada namanya prinsip penilaian. Jadi ada kesetaraan, ada keadilan, harus memberikan hal yang sama. Penghormatan guru terhadap persamaan hak dan kewajiban asasi setiap siswa dapat diwujudkan dengan cara memberi kesempatan siswa berpendapat dan memperhatikan pendapat siswa yang lain. Jadi menilai apa adanya. Kalau kalimatnya ini Pak Hilal ya. Kadang-kadang kalau ini tentang dalam proses pelajaran, memberi kesempatan siswa berpendapat. Tapi kalau soalnya dalam hal penilaian, menilai siswa yang memang apa adanya. Nilai lebih tinggi karena anaknya teman saya, itu nggak sederajat namanya. Kalau soalnya jadi negatif, Pak Hilal memberikan nilai tertinggi kepada anak Pak Lurah. Itu soal negatif. Ya, itu bunyi soalnya ya. Pak Hilal sebagai guru, ia memberikan penilaian yang lebih kepada anak berdasarkan jabatan dan latar orang tua siswa. Maka yang dilakukan oleh Pak Hilal adalah A. Tidak menganggap siswa sederajat. B, apa dan seterusnya. Jadi bisa saja modelnya penilaian. Jadi penilaian bisa pembelajaran, kesetaraan, terus kesetaraan dalam membuat soal. Ini Bu Rima bikin soal, Budi membeli seekor ayam. Soal 1. Soal berikutnya, Ahmad menanam padi. Soal berikutnya lagi, Doni memancing ikan. Kok laki-laki semua soalnya? Nggak ada perempuan kah? Nah, itu tidak setara namanya. Jadi bias gender. Jadi bicara soal itu seperti itu. Nah, Pak Hilal menulis soal di papan tulis. Pak Ismail, Bu Rima, Bu Indah duduk di depan. Karena Pak Hilal nggak suka sama Bu Rini, suruh duduk belakang. Padahal Bu Rini matanya minus. Nah, nggak bisa lihat dia. Nah, itu namanya tidak setara. Jadi setara itu lihat juga kekurangan siswa dalam posisi duduk. Karena matanya bermasalah, ya sudah majukan dia duduk di barisan paling depan atau urutan kedua. Jadi kesetaraan dalam hal fisik, kesetaraan dalam hal tugas, otak, dan seterusnya. Kesetaraan dalam memberikan nilai, itu bicara persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban. Tanpa membeda-bedakan suku, keturunan. Termasuk dalam tugas kelompok, itu harus setara. Jangan sampai ada kelompok tertentu berat tugasnya, itu nggak boleh. Nah, kesetaraan itu sampai ke situ Ibu Bapak sekalian. Mengetahui riwayat hidup ya siswa, nggak ada kepentingannya. Memberi kesempatan menjawab pertanyaan siswa yang tunjuk jari. Biasanya yang tunjuk jari itu yang pintar-pintar. Menentukan nama nggak ada relevannya. Mengatur tempat duduk dalam kelas berdasarkan alfabetis justru itu tidak setara. Yang setara itu justru mengatur tempat duduk berdasarkan kebutuhan, kondisi fisik. Anak-anak yang pendengarannya kurang, yang penglihatannya kurang, taruh di depan. Anak-anak yang suka ngaco, bandel, pisahkan mereka. Nah, begitu. Itu termasuk kesetaraan itu di situ. Itu indikator 5. Indikator 6 mengkarakteristikan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, kepentingan bersama, dan seterusnya. Nah, Ibu Bapak sekalian,
indikator 1 sampai 6 ini kadang-kadang ada kemiripan ya. Di sini ada kalanya guru mendapatkan kritik dari orang tua siswa dalam mendidik putra-putrinya di sekolah. Namun guru harus dapat mengendalikan diri dengan tidak mengedepankan sikap emosional. Dalam hal demikian, tindakan semestinya menjadi prioritas guru adalah soal ini bisa juga begini, Ibu Bapak. Bu Rini mengajar, ada siswa bermasalah, terus guru ini marahin dia, atau pas dimarahin, anak ini ternyata kata psikolognya nggak boleh dimarahi, sehingga dia minta tidak sekolah. Nah, itu juga termasuk hati-hati dengan keputusan yang diambil. Atau misalnya anak ini bermasalah, misalnya mengganggu temannya atau mengambil barang temannya. Sebagai wali kelas, Bu Rini mengambil keputusan, Pak Kepala Sekolah keluarkan saja anak ini. Begitu dikeluarkan malah makin jadi di luar sana. Tadinya di sekolah hanya maling pensil, di luar jadi maling HP. Itu namanya bicara keputusan yang diambil. Keputusan yang diambil itu sama juga menentukan prestasi siswa. Itu juga keputusan yang diambil. Memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Meniadakan kegiatan ekstrakurikuler, nah tentu. Memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai permintaan, tidak boleh permintaan. Menerima semua masukan, tidak mungkin juga. Memajukan sekolah dan meningkatkan sarana, saya kira wilayah guru. Guru tidak mencapai sarana. Kadang-kadang soal UP ini daya pengecohnya rendah. Contoh ini pengecohnya rendah. Ngapain masuk itu memajukan sekolah dan meningkatkan sarpras? Guru nggak bisa sampai ke sana. Karena itu wilayah sekolah. Kepala sekolah boleh di situ. Nah, layanan pendidikan ini hati-hati juga Bapak saya. Kadang-kadang kritik orang tua itu karena tidak suka sikap kita guru kepada anak tertentu. Padahal anaknya orang itu memang bermasalah gitu, seperti itu. Keputusan yang diambil. Jadi di sini inti utamanya keputusan. Jadi guru mengambil keputusan. Apa? Anak ini nggak naik kelas, itu keputusan. Anak ini menyontek, nilainya dikurangi jadi 50, itu juga keputusan. Anak ini harus dikeluarkan dari sekolah, itu juga keputusan. Anak ini harus dihukum diskors 1 minggu, itu keputusan. Anak ini harus mengerjakan tugas 100 halaman, itu juga keputusan. Jadi keputusan itu adalah apa yang Bapak Ibu beri bisa memberatkan, menambah beban, mengurangi bebannya. Itu juga keputusan. Jadi karakteristik keputusan tentu bicaranya adil, bisa dipertanggungjawabkan, manusiawi, termasuk Bu Rini memberi hukuman kepada anak, berdiri angkat 2 kaki, oh nggak bisa 2 kaki, harus 1 kaki ya. Nah, berdiri angkat 1 kaki selama 30 menit. Akhirnya kaki anak ini keseleo dan harus masuk rumah sakit. Itu namanya melampaui batas. Tidak menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Bu Yuni mengajar, memarahi anaknya, gajah lu, dia sebut nama binatang. Itu juga mengancam harkat martabat misalnya. Jadi soal-soalnya itu bisa saja negatif ke sana modelnya. Ini soalnya positif karena memberikan layanan. Jadi konsep ini tentang keputusan ibu bapak sebagai guru terhadap pelayanan pendidikan di kelas, di sekolah, di apa, dan seterusnya. Lanjut ke yang 7, Bu Mariatun. Mempertahankan kekayaan alam dalam mendidik. Oke. Nah, bicara kekayaan alam, ibu bapak, yang bisa diarahkan juga ke pembelajaran di kelas. Media yang digunakan, media lokal. Menggunakan termasuk peduli lingkungan, barang-barang bekas, sebelum jadi sampah dipakai dulu buat mengajar. Itu juga bentuk
kekayaan alam, atau mengangkat topik-topik keindahan Indonesia. Ya, Indonesia banyak aspalnya, banyak biji besinya, banyak emasnya, banyak tambangnya, ya. Apa saja. Tentu harapannya dijaga, dilestarikan. Harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan seterusnya. Tidak boleh serakah kalau bicara kekayaan alam. Bicara kekayaan alam dilestarikan, berhemat-hemat, bangga terhadap kekayaan alam, mengajar menggunakan alam Indonesia, kekayaan kita, menggunakan media-media alam Indonesia, menghargai alam Indonesia dengan menggunakan barang bekas untuk media pembelajaran, itu termasuk mempertahankan kekayaan alam. Di sini alam mampu memenuhi kebutuhan manusia, namun tidak mampu memenuhi keserakahan manusia. Berkenaan dengan itu, pesan yang perlu disampaikan oleh guru kepada siswa. Nah, hemat energi juga boleh kalau ada opsinya begitu, itu juga termasuk. Ya, memanfaatkan sumber daya alam sesuai keinginan jelas. Jadi kebutuhan yang dipakai. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan wilayah tidak. Kasihan kampung Bu Mariatun nggak ada minyak bumi. Oh, nggak boleh pakai minyak bumi, bakar daun aja, nggak boleh. Nah, gitu kan? Meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tersedia. Ya, tidak sampai untuk diminimalkan, ya. Menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk kehidupan. Nah, tidak bisa dijamin ketersediaan sumber daya alam. Karena sumber daya alam itu ada yang habis, yang tidak bisa diperbaharui itu. Ada yang bisa diperbaharui, jadi kita nggak bisa menjamin. Nah, kita mengatakan menanam padi di Karawang sukses luar biasa, baru menanam. Begitu mau panen, tiba-tiba gagal panen. Nah, itu nggak bisa dijamin. Tetapi yang bisa dilakukan adalah padi sedang ditanam. Sekarang punya padi, berhemat-hematlah. Nah, sesuai kebutuhan. Siapa tahu nanti gagal panen, tapi kita masih punya cadangan. Itu bentuk-bentuk mempertahankan kekayaan alam. Nah, kekayaan alam kadang-kadang, ada di bawah ya, kekayaan budaya. Pirsa ngomong kekayaan budaya. Nah, bicara di sini Bapak Ibu sekalian mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Kita kagum saja sama negara lain budayanya. Jepang itu tentu budaya dia itu budaya kerja, etos kerjanya bagus. Ya, kita harus rajin seperti Jepang. Tapi nggak boleh bunuh diri dong kalau ada masalah, Bu Yunia. Orang Jepang kan bunuh diri. Di situ. Jadi ada hal-hal yang tidak perlu kita ikuti. Bahkan lebih hebat kita. Nah, jadi budaya bangsa lain itu diapresiasi. Budaya teknologinya Jerman, etos kerjanya Jepang, kemajuannya Amerika, persatuannya negara-negara Arab misalnya, kepatuhan warga Korea Utara terhadap pimpinannya, itu juga termasuk apresiasi. Tetapi budaya kita apa? Di sini akan berkaitan dengan globalisasi. Terkikis nggak kita? Terpengaruh nggak kita? Mentang-mentang nonton drakor, pakaian ketika ngajar ala drakor gitu. Tangannya bergaya ketika pegang spidol ala-ala drakor, enggak juga lah. Masuknya budaya asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari jelas. Karena dampak globalisasi yang ditandai misalnya menggunakan media massa. Terkait dengan hal tersebut yang dapat dilakukan oleh guru adalah pertama, membelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tentu kalau membelajarkan Pancasila itu selesai. Dengan Pancasila semua beres, tapi kan tidak selalu begitu. Meniru budaya jelas hilang, tidak mungkin. Melarang siswa mengenal dan tidak mungkin kita melarang, ya. Udah masuk ke HP-HP lah. Berkunjung ke negara lain itu tidak perlu juga berkunjung, ya. Tidak perlu datang ke Korea untuk nonton drakor, sudah masuk TV kita. Di sini ada kebimbangan Bu Mariatun antara A dan C. Nah, membelajarkan proses seleksi sistem nilai pada siswa. Nah, bagi anak
Tentu di sini SD ya, karena UPSD, tapi bisa saja pelajaran yang lain. Mana yang lebih spesifik? Sistem nilai pada siswa ini termasuk bagian yang rumit, sistem nilai. Jadi sistem nilai itu ada norma, sistem norma. Nah, kalau mau global, membelajarkan nilai Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi, apakah nilai Pancasila itu ada, di sini ada kata-kata untuk memilah dan memilih enggak? Dicek dulu di option di STEM soalnya. Masuknya budaya asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena dampak globalisasi ditandai misalnya menggunakan media massa. Terkait dengan hal tersebut, nah di sini tidak ada option untuk memilih, gitu kan? Sistem nilai itu termasuk materi PPKN, itu bagian yang sangat apa istilah advance, sangat dalam, gitu kan? Jadi Pancasila saja sudah cukup, dan di dalam Pancasila itu ada sistem nilai, gitu. Ada sistem nilai. Jadi kalau menjawab Pancasila maka poin C itu udah masuk, gitu. Kalau menjawab A, karena sistem nilai itu ada dalam bagian Pancasila. Norma, ya, adat istiadat, adab budaya itu juga bisa masuk ke dalam hal-hal yang diatur atau yang diakomodir dalam Pancasila. Seperti itu. Model soal budaya ini juga Ibu Bapak sekalian, misalnya menggunakan LCD. Mentang-mentang Bu Yuni taat pada budaya Minang, oh LCD itu punya asing, kita jangan pakai LCD, tidak begitu. Nah, tapi gunakan LCD buatan Jepang itu atau Cina atau Eropa, tetapi dengan LCD saya menayangkan cara membuat rendang. Begitu kira-kira apresiasi budaya itu. Dengan laptop buatan Jepang atau Cina atau Eropa itu, saya bisa menayangkan kepada anak-anak bagaimana tari saman, orang Aceh ya, tari saman. Nah, itu jadi begitu cara apresiasi budaya. Jadi berpikirnya itu tidak ketat, tidak kaku, tidak seklek gitu kan. Nah, pokoknya menggunakan silakan gitu kan. Karena kita belum punya LCD. Tapi kalau LCD buatan Indonesia ada, dengan LCD buatan Jepang, ya pakailah LCD buatan Indonesia. Itu namanya juga mengapresiasi budaya kita. Karena buatan LCD itu produk budaya, laptop itu produk budaya, pakaian itu produk budaya. Nah, misalnya Pak Ismail pakai kaos kuning itu buat jangan-jangan itu pakaian jersinya sepak bola luar negeri itu produk Vietnam misalnya. Kalau dalam negeri ada pakai dalam, itu juga apresiasi budaya. Saking senangnya dengan drakor, Bu Yuni sholat pun pakai baju yang ada gambar drakornya. Kan jadi bingung jamaah di belakang kan lihat gitu kan. Nah, seperti itu. Oke. Itu bicara kekayaan budaya. Tidak harus berkunjung. Tidak harus ke Gorontalo untuk tahu Gorontalo. Di Taman Mini ada. Tidak harus ke Aceh untuk tahu Aceh. Di Taman Mini ada. Kira-kira begitu. Jadi kalau berkunjung ke negara lain jelas tidak sesuai dengan obrolan globalisasi. Karena ada kata-kata menggunakan media massa. Informasi sudah masuk di media massa. Otomatis jawaban E tertolak dengan sendirinya. Tidak mungkin D melarang siswa mengenal karena sudah masuk lewat media massa gitu kan. Nah, meniru budaya asing ya. Nyanyi, menari itu boleh, itu kekompakan. Tapi jangan jingkrak sana, jingkrak sini sehingga lupa tari jaipong. Kasihan juga tari jaipong itu. Nah, itu juga apresiasi budaya. 10. Mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati 9 ya. Menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan pada prosesnya. Jadi begini Ibu Bapak sekalian. Model ini menunjukkan kebenaran dalam bela kebenaran dan keadilan.
ampun. Sering mengganggu siswa yang lain. Pak Hilal itu bawahan kepala sekolah, tapi Pak Hilal itu raja di kelas itu, karena anak itu ada di kelasnya Pak Hilal. Nah, Putus-putus, Pak. Mohon maaf, Pak. Pak Wahidin. Ya, nggak Kok kedengaran berhenti? Pak Wahidin. Pak Rian Pak udah masuk. Wahidin. Halo, Bapak. Pak Wahidin. Ini gara-gara Pak Rian masuk. Jaringan itu Pak. Bu. Bapak. Oh, Ganti Pak Rian. Bisa masuk, Bu. kok baru masuk, Pak Rian? Ya. Lanjutkan, saya simak aja, Bu. Pak Rian masuk, Pak Wahidin keluar. Kenapa? Sepertinya mau digantiin sama Pak Rian itu. Oh iya. Ayo Pak Rian dilanjut, monggo. Pak Rian pasti yang masuk. Halo. Ada headset, Kak? Pak Rian lagi jualan ya? Kayak di toko, Pak Rian. ya tiba-tiba wifi saya bermasalah. Ya, di sini lagi gerimis-gerimis hujan ya malam minggu. Mau pakai payung tapi dalam rumah gitu. Jadi daun pisangnya udah matang, tinggal dimakan. Ya, kita lanjut yang 9. Dulu Pak, takut. Kenapa? Minum dulu. Suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah Pak. Ya, saya kembali bicara keberanian Ibu Bapak. Putus lagi jaring. Yang berantem itu anaknya Pak Lurah. Dia memukul Pak Ismail. Pak Ismail bela siapa? Anak Pak Lurah atau anak orang biasa? Pokoknya bela yang benar. Tidak ada urusan siapa anak siapa. Itu juga bicara keberanian membela kebenaran dan keadilan. Walaupun Pak Ismail terancam dikeluarkan dari sekolah, nggak ada urusan. Nah, ketika bicara membela kebenaran dan keadilan. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk model soal, tapi jaranglah soal sekeras itu. Penghormatan guru terhadap persamaan hak dan kewajiban asasi setiap siswa dapat diwujudkan dengan cara. Ini sama soalnya tadi ya, dengan soal di atas. Jadi orang ini agak malas membuat soal. Nah, membela kebenaran dan keadilan, berani ya, intinya di sini poinnya berani. Kebenaran dan keadilan. Dalam proses mendidik, selalu urusannya dengan siswa. Siswa yang berantem, atau mendudukkan anak. Nah, contoh yang paling mudah ya orang sholat. Yang saf depan kan tidak harus pejabat. Itu juga, jadi konsepnya seperti itu. Bicara kesetaraan, jadi membela kebenaran, keadilan, harus konsepnya berani. Tidak ada urusan dia keluarga siapa, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Pak Ismail nilai anak ini kok 50, dia anak Pak Camat loh, nah, kata kepala sekolah, rubah nilainya. Maaf Pak, nggak bisa.
Kalau Bapak minta rubah, ya sudah remedial dulu. Jadi itu namanya jalan tengah. Akhirnya Pak Ismail tidak mau juga mengalah semudah itu untuk merubah nilai, tapi tidak mau juga sekeras itu melawan kepala sekolah. Oke Pak, saya akan membantu merubah nilainya, tapi anak ini harus saya berikan tes lagi. Ya, jadi lunak-lunaknya seperti itu. Jadi tidak juga salah, tidak juga membangkang kita, tapi tetap benar gitu posisinya. Cuman jadi rela berkorban karena mau ngasih soal lagi, kan capek lagi itu ngoreksinya begitu. Nilai sudah keluar, di remedial juga nilainya tetap rendah. Ketika rapat guru bicara kenaikan kelas, kepala sekolah intervensi, Pak Ismail nilai anak ini harus di atas 70. Tapi Pak Ismail memberikannya 65. Nah, kalau Pak Ismail langsung kasih 70, tentu tidak berani dalam membela kebenaran. Kalau Pak Ismail menaikkan jadi 70, sementara yang lain tidak dinaikkan, oke, naikkan semua sekaligus. Tapi itu tidak benar secara penilaian. Tidak benar secara penilaian. Jadi kalau penilaian itu harus benar dalam prinsip-prinsip penilaian. Keberanian itu di situ, ada anak yang berantem, jangan membela karena anak siapa, tapi membelahnya karena dia benar atau salah. Kebenarannya atau kesalahan yang dia lakukan. Membela keadilan juga seperti itu. Saya ini anak sultan, sekolah ini dibangun banyak biaya saya. Anak saya harus duduk depan. Nah, tidak boleh begitu. Nah, Pak Ismail harus berani datang mengatakan maaf Pak, nggak bisa. Sultan Bapak di rumah, di sekolah Bapak orang tua murid gitu. 10, mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan pada proses. Ini kalimatnya selalu sama ekornya ya, mendidik, mengajar, membimbing. Coba lihat nih. Ketika guru mendapat kesempatan tugas belajar, maka harus disikapi dengan senang hati. Karena pasti akan bermanfaat. Berkenaan dengan hal tersebut yang mesti dipikirkan guru terkait dengan kepentingan siswa adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. Memberi contoh kepada siswa untuk tekun belajar dan belajar tanpa batas usia. Saya kira enggak itu. Tekun belajar dan selesai tepat waktu karena memperoleh beasiswa, saya kira enggak. Memanfaatkan tugas belajar sehingga tidak perlu datang lagi ke jahat. Memberi, karena ada aturannya Bapak Ibu. Tugas belajar beasiswa itu harus mengabdi 2N+1. Jadi harus mengabdi 2N+1. Kalau dia tugas belajarnya 2 tahun, maka dia harus mengabdi 2 kali 2 tahun tambah 1, berarti 5 tahun mengabdi. Itu aturan negara. Atau mengembalikan biaya 100%, itu ada aturannya. Memberikan, jadi kalau misalnya Bu Rima ditugas belajarkan oleh Dinas Pendidikan, kemudian akhirnya dia pindah ke kabupaten lain, maka dinas boleh meminta Bu Rima mengganti uang 100% kembali biaya beasiswa itu. Kemudian kenapa jadi gambar sapi ini? Memberikan imbas bagi kemajuan sekolah dan teman sejawat dalam belajar. Nah, Ibu Bapak sekalian, contoh-contoh yang mirip, artinya yang kita buang yang sangat tidak mungkin ya, yang sangat tidak mungkin ini C dan D itu tidak mungkin. Ya, C dan D ini tidak mungkin. E juga tidak mungkin karena di situ memberikan pengimbasan kepada teman sejawat. Jadi bukan siswa. Jadi E ini juga gagal. Jadi C, D, E itu gagal gitu kan. Yang C gagal karena tekun belajar selesai tepat waktu karena memperoleh beasiswa. Jadi kalau nggak dapat beasiswa nggak tepat waktu dong. Nah itu kira-kira. Jadi bukan karena beasiswa dia tepat waktu, karena memang dia rajin gitu. Karena memang dia hebat, dia disiplin. Bukan karena beasiswanya. Ada tidak beasiswa, dia harus tepat waktu selesai. Karena kalau nggak tepat waktu, kasihan murid yang dia tinggalkan. Nanti kalau lama ditinggalkan, anak tinggal baca Al-Fatihah. Semoga diterima di sisinya, kan begitu. Nah, sedihnya di situ. Bu Yuni ketawa aja malam minggu. Ya. Kasihan, saya harus menghibur diri saya supaya saya tidak ngantuk, kira-kira begitu. Ya. Minum kopi dulu, memanfaatkan tugas belajar
C, D, D apalagi jahat banget. Jahatnya pakai Z ini, jahat. Saking jahatnya ya. Yang B memberi contoh pada siswa untuk tekun belajar dan belajar tanpa batas usia. Kan begini Bu Bapak. B itu kan memberi contoh. Kalian tekun belajar. Belajar itu tanpa batas waktu. Bu guru ini sudah tua loh. Masih mau sekolah lagi. Tentu itu tidak relevan dengan kepentingan siswa hari ini. Saya kan belum tua Bu. Itu misalnya. Saya juga sedang belajar Bu. Rajin saya masuk setiap hari. Kalau bicara masuk. Saya naik kelas terus Bu. Bisa terbantah dengan situ. Tugas belajar ini kadang-kadang tidak full ada di lokasi. Tidak full ada di lokasi. Kadang-kadang dia hanya 3 hari. Ada tugas belajar, ada apa lagi ya? Istilahnya ada 2 itu Bu Mariatun. Ingat nggak itu? Tugas belajar. Pak, izin belajar. Izin belajar ya. Ada tugas belajar, ada izin belajar gitu. Kalau izin belajar sambil kerja. Sambil kerja. Jadi kalau tugas ini full meninggalkan ya. Benar-benar meninggalkan. Tidak ngajar lagi, tergantikan. Ya, berkenaan dengan hal tersebut, ini ada kalimat-kalimat yang menarik ini. Maka harus disikapi dengan senang hati. Karena pasti akan membawa manfaat. Berkenaan dengan hal tersebut, yang mesti dipikirkan guru, ini hanya dipikirkan, bukan untuk dilakukan. Ya, jadi yang dipikirkan bukan untuk dilakukan. Terkait dengan siswa adalah mengembangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. Jadi guru memikirkan pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. Apa yang dipikirkan guru? Saya memikirkan untuk menyiapkan guru pengganti selama saya datang S2. Guru pikirkan itu. Saya memikirkan untuk membuatkan bahan-bahan belajar tambahan bagi anak-anak saya, misalnya begitu. Tapi dia tidak ngajar di kelas. Boleh nggak di sini guru yang tugas belajar ini sekali seminggu dia Google Meet dengan siswanya di luar jam belajar. Itu termasuk layanan belajar siswa secara maksimal. Jadi di sini, jadi Ibu Bapak, kalau soal itu terasa sulit dijawab pilihannya, maka buang yang tidak mungkin begitu. Jadi buang yang tidak mungkin. Oke, lanjut 11. Stop dulu. Nah, lihat baik-baik. Pribadi yang taat. Dia taat pada apa, Bu Mariatun? Taat pada tugas. Karena tugas belajar itu pasti dikeluarkan oleh dinas. Jadi dia taat pada keputusan dinas. Kamu pergi sekolah. Nah, senang dan sedih di situ bercampur aduk. Akhirnya dia istihoroh gitu kan. Bu Yuni dulu istihoroh, tapi belum ada calonnya. Istihoroh milih apa gitu kan, begitu. Mengatakan benar atau salah sesuai dengan yang sebenarnya. Ketika ada siswa mengajukan protes atas jawaban ulangan diyakini benar, tapi dinyatakan salah oleh guru, nah ini pengakuan kesalahan. Tentu ada istilahnya, ada bermain cantiknya. Kalau guru boleh salah, tapi jangan sering. Tapi jangan terlalu nampak salah itu. Nah, sama dengan Bu Mariatun kalau salah. Bu, kok begitu ternyata kalian masih fokus ya rupanya. Nah, itu padahal memang salah. Tiba-tiba ngelesnya begitu. Jadi itu juga konsep bagaimana mengatasi kesalahan. Tapi berani mengatakan salah itu, oh iya ya Bapak salah, maaf. Seharusnya begini. Terima kasih Bu Yuni telah membantu membenarkan jawaban. Ternyata Bu Yuni, setelah itu kalau mau memulihkan Bapak Ibu, buatlah jawaban 5 soal. Jawaban soal pertama 2 tambah 3, Bapak Ibu tulis 5. Soal kedua 3 kali 6, 18. Soal ketiga 4 tambah 7 sama dengan 12. Soal keempat 5 kurang 1 sama dengan 4. Soal kelima 8
12 bagi 2 sama dengan 6. Soal ketiga itu salah. Ketawa semua murid. Ya, Pak Guru gimana sih masa itu salah? Tuh, perhatikan. Ada 5 soal, ada 5 jawaban. 4-nya benar, 1-nya salah. Ternyata kalian hanya melihat salahnya, walaupun itu sedikit. Kita mudah mengingat salahnya orang, walaupun kecil gitu. Tapi lupa akan kebaikan. Jadi pulihkannya dengan motivasi begitu. Nah, ketika ada siswa yang mengajukan protes atas jawaban ulangan diyakini benar, tetapi dinyatakan salah oleh guru dan terbukti bahwa jawaban dimaksud adalah benar, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah mengakui kekeliruan dan bersedia memperbaiki nilai sesuai dengan ketentuan soal. Mempertahan jelas B salah, menyatakan pada siswa yang bersangkutan bahwa keputusan guru jelas galak ya, mengakui kekeliruan tapi nilai terlanjur sudah diberikan dan tidak bisa diubah, meminta maaf pada siswa dan berjanji untuk memperhatikannya pada ulangan berikutnya. Harus segera diperbaiki ya. Jadi harus segera diperbaiki, dikoreksi. Makanya koreksi itu ada namanya umpan balik ya, umpan balik namanya. Jadi guru ini kalau begitu koreksinya ceroboh, tidak melakukan umpan balik. Mengatakan benar atau salah, bisa ini kesalahan koreksi. Bisa saja Bu Yuni nanti kesalahan konsep mengajar, di papan tulis salahnya. Kalau ini di ulangan salahnya. Bisa kesalahannya di papan tulis, bisa kesalahannya di PowerPoint. Nah, itu bisa. Ya, bisa kesalahannya di situ. Bahkan bisa kesalahannya menuduh murid telah mengambil sesuatu padahal bukan dia. Jadi guru kehilangan tempat pensil. Dia lupa naruh. Kebetulan murid itu lewat di dekat mejanya dan dia jadi tertuduh dan tersangka. Nah, akhirnya guru memarahinya, menuduhnya sampai diproses, orang tua dipanggil, kepala sekolah dipanggil. Pas dicek percek, ternyata tempat pensil guru itu ada di ruangnya bendahara sekolah pas dia berkunjung ke sana. Misalnya begitu. Jadi mengatakan benar atau salah itu termasuk tidak hanya sampai di kelas. Makanya ada kasus begini Ibu Bapak. Nah, ada kejadian menjadi kalimat motivasi. Seorang murid bertemu dengan gurunya di suatu waktu beberapa puluh tahun kemudian. Kemudian murid ini mengenali gurunya, tapi gurunya tidak mengenalinya lagi karena udah berbeda kan karena murid SD. Bapak nggak kenal saya murid Bapak. Oh ya gitu. Nah, terus Bapak masih ingat nggak dulu ada anak yang mengambil uang temannya. Kemudian kami diminta untuk diperiksa kantong kami, kata muridnya itu. Tapi semua kami diminta menutup mata dengan kain. Nah, kemudian Pak Guru merogok kantong celana kami, yang laki-laki semua ini, beberapa orang lah, mengambil uang itu. Betapa malunya saya ketika Pak Guru mengambil uang di kantong celana saya, kata muridnya. Terus gurunya bilang, saya tidak tahu. Karena saat mengambil uang di kantong kamu, saya juga matanya dalam keadaan tertutup. Nah, jadi begitu. Begitulah cara guru yang tidak membuat malu siswanya. Itu menjadi cerita-cerita motivasi. Oke, lanjut ke yang 12, Bu Mariatun. Kita jadwalnya sampai jam 3 subuh ya, Bu Mariatun ya? Jam 6 aja, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Demi UP siap, Pak. Sampai sahur. Hana mah kuat. Pak. Menampilkan perilaku yang bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit. Bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit. Bisa contohnya begini. Sekolah swasta ceritanya. Putus lagi.
Istirahat, Pak. Sudah lelah, Pak. Dilanjutkan lagi, Pak. Halo, Ibu Bapak dengar suara saya? Putus, Pak. Dengar, Pak. Tadi putus, Ya, sekarang dengar. Putus. Ini doa para jomblo malam minggu ini supaya semoga jaringan internet rusak. Nggak apa-apa, Pak. Aman ya tadi. Nanti. Oke, kita lanjutkan. Saya jadi lupa tadi mau ngomong apa ya. Oke ya, sekolah swasta bisa saja kasusnya begini. Sekolah swasta harus bayaran. Kalau nggak bayar nggak bisa ulangan semester, PAS ya, penilaian akhir semester. Pak Hilal punya murid. Ya sudah nak, kamu ulangan aja sama Bapak, tetapi nilai kamu tidak akan Bapak keluarkan sebelum dibayar, sebelum lunas bayarannya. Jadi Pak Hilal tidak juga keras kepada murid, tapi tidak juga melunak. Enak banget, belum bayaran, dikasih ulangan, dikasih nilai. Kasihan dong temannya yang sudah bayaran gitu. Tidak juga Pak Hilal keras dan tegas, pokoknya kalau nggak bayaran nggak boleh. Situasi yang sulit, termasuk juga nilai anak kelas 6. Kalau nilainya apa adanya, ini nggak keterima di sekolah negeri ya, itu termasuk juga bijaksana. Sementara kalau nggak diterima di sekolah negeri ini Bu Yuni, ini anak kurang mampu, kasihan dia nggak punya duit buat bayaran. Jadi ini anak memang tidak pintar, nilainya rendah. Karena nilainya rendah, anak SD-nya muridnya Bu Yuni ini kelas 6 tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Otomatis masuk sekolah swasta yang bayarannya lumayan. Nah, selain tidak pintar, anak ini juga miskin, kurang mampu. Jadi otomatis kalau dia masuk sekolah swasta, dia pasti, kalau tidak masuk sekolah negeri, dia pasti tidak akan sekolah. Nah, dalam situasi itu Bu Yuni ya sudah kita naikkan saja nilainya. Begitu kira-kira. Itu namanya bijaksana dalam situasi yang sulit. Sekolah mengadakan acara pentas seni. Anda diberi tugas menjadi penanggung jawab. Padahal Anda belum cukup memiliki pengalaman terkait dengan kegiatan tersebut. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah menerima dan melaksanakan tugas sambil belajar cara mengelola acara dengan baik. Menolak tugas jelas tidak bijaksana menolak tugas. Menerima tugas dan mengusulkan guru pendamping lain yang berpengalaman untuk ikut serta. Menolak tugas AC jelas tidak. Melibatkan semua guru menjadi panitia tidak mungkin juga D, karena tidak mungkin semua jadi panitia. Pasti ada yang tidak, ada yang ya. Di sini sehingga pelaksanaannya menjadi ringan, tidak juga. Bukan berarti orang banyak jadi ringan. Gali sumur 1 orang selesai 5 hari. Kalau 4 orang yang gali sumur bersamaan selesai kapan? Lebih cepat, tidak bisa masuk 5-5-nya dalam sumur. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan bukan karena banyak dia malah makin cepat. Ngetik itu sendiri, nggak bisa ngetik rame-rame dalam laptop, nggak bisa. Jadi ngetik itu sendiri. Nah, jadi ada pekerjaan memang harus sendiri. Poin B juga bisa masuk jadi option. Poin B, menerima tugas dan mengusulkan guru pendamping lain yang berpengalaman untuk ikut serta. Nah, kalau mengusulkan guru pendamping lain, kata kepala sekolah, ya kenapa nggak guru pendamping itu saja yang jadi panitia, kan jadi repot kan begitu. Nah, sambil belajar, namanya apapun itu sambil belajar. Sambil belajar itu bisa bertanya ke guru yang berpengalaman. Gitu. Sambil belajar itu begitu. Apa poin B juga jadi bermasalah karena anggaran sekolah terkait anggaran. Dia sudah jadi panitia dan timnya. Kalau butuh lagi guru pendamping, kasihan anggaran sekolah. Habis buat panitia. Begitu. Apalagi kalau semua guru di poin D dilibatkan jadi panitia. Habis anggarannya. Begitu. Jadi itu juga karena di sini mengagendakan acara. Pasti terkait anggaran. Yang namanya anggaran pasti ada insentif dan transport panitia.
Kalau semua jadi panitia, habis tuh uang sekolah. Nah, begitu kira-kira juga dikaitkan dengan memilih pilihan. Dan lagian di sini kan, padahal Anda belum cukup memiliki. Kata belum cukup, bukan tidak cukup. Punya sih pengalaman, tapi memang belum cukup umur pengalamannya. Jadi pengalamannya masih balita, bawah 50 tahun. Nah, begitu ya. Nah, itu beberapa hal yang terkait bijaksana. Jadi bijaksana itu tidak juga menolak, tidak juga menerima plok begitu saja. Ada negosiasi di sana. Gitu kan. Negosiasi internal, juga negosiasi dengan pengambil kebijakan. Nah, kalau poin E nggak ada, poin B yang masuk. Nah, jadi poin B itu bisa masuk. Ya, jadi yang paling relevan untuk option itu E. Nah, kalau E nggak ada, ya B. Itu yang paling relevan untuk option jawaban. Jadi beberapa hal perilaku bijaksana itu memberikan nilai ya Bu Yuni ya. Kalau nilainya nggak ditinggikan, dia terancam nggak masuk SMP negeri. Kalau nggak masuk SMP negeri, kalau ke swasta orang tuanya tidak mampu bayar. Berarti gara-gara Bu Yuni kasih nilai rendah di SD-nya kelas 6, anak ini nggak jadi sekolah Bu. Itu jahat pakai Z itu namanya gitu. Masa depan anak terancam gitu. Itu tidak bijaksana namanya. Saya punya pengalaman Ibu Bapak. Sedih dan menangisnya luar biasa. Ada seorang anak tuh dia mau masuk polisi. Tingginya luar biasa dan dia juga pesilat. Belum keluar nilai ijazah SMA-nya. Saya ajak dia masuk polisi tanpa uang sedikit pun. Setiap tes dia lulus terus tesnya itu. Tesnya lulus terus. Sampai sudah pantohir ini Pak Hilal. Sudah lulus. Orang tuanya pun sudah berpelukan dengan Kapolres Jakarta Timur. Saking senangnya. Tapi nilai ijazah anak ini belum keluar. Begitu keluar nilai ijazahnya rata-rata tidak sampai 6. Rata-rata nilai murninya itu tidak sampai 6 itu. Sementara polisi harus 6,0 dan tidak bisa jadi polisi. Saya telepon kepala sekolahnya, saya telepon gurunya agar merubah sedikit. Nggak bisa Pak, udah masuk lapor ke dinas. Bilang dong buat berita acara bahwa ada kesalahan menulis nilai. Apa sih susahnya? Sekolah Bapak kan jadi bangga. Ini anak sudah keterima loh jadi polisi gitu. Sedihnya di situ. Nggak jadi, nggak lulus. Hanya karena kepala sekolahnya itu tidak mau rubah dikit. Jadi 5,8 berapa gitu rata-rata akhirnya itu. Nilainya itu. Dia nangis bombay jadinya. Mau apa lagi? Saya sudah berusaha berjuang gitu kan. Urusan saya sampai dia lulus polisi dan lulus. Nah, makanya kalau Pak Hilal mau jadi polisi boleh lewat saya nanti ya. Kalau Bu Rini jadi polisi namanya Polwan. Kalau Pak Hilal jadi polisi namanya Polisi saja, Pak Polisi. Pak Polisi. Ya, Pak Polisi ya. Pak Polisi. Memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik sesuai tata tertib sekolah. Penghargaan, memberikan hukuman. Saya kira soalnya sudah terbayang lah. Model-model soalnya itu anak ini bolos sekolah, hukumannya apa? Cek tata tertibnya. Sudah jam 9 Pak Hilal ternyata meminta anak ini apa? Sampai nomor berapa nih Pak? Sampai 20 saja Bu. Nggak tahu sih bergantung Bu Rini kuatnya sampai berapa. Tes aja Pak. Lanjut Pak. Ya udah kita sampai 20 ya, sampai 20. Ya Pak. Nggak sampai besok Pak. Boleh sampai besok juga ya. Ketemu di warung bakso Bu Oh Rini, iya. ya. Ujian yang diberikan kepada siswa merupakan salah satu bentuk apabila diberikan cara tepat akan berpengaruh positif. Pengaruh positif yang dimaksud adalah menyemangati siswa, membantu siswa melakukan
Masa pujian introspeksi itu hukuman, jelas salah. Ini soal kadang-kadang pengecohnya lemah ini soal UP. Soal kayak option A jelas keliru. Ngapain jawaban itu ada di situ? Tidak mengecoh dan memang tidak relevan. Tapi bersyukur buat kita yang mau UP. Gampang sekali lihatnya. Jadi jawaban A itu sangat tidak relevan dengan STEM soal kan bilangnya pujian. Masa pujian introspeksi diri sih? Hukuman introspeksi diri. Menjadi siswa yang tidak merendah diri. Nah, ini juga beda. Rendah diri dengan rendah hati beda ya. Rendah diri itu minder, malu. Masa pujian bikin malu? Untuk berkaitan dengan rendah diri, membantu siswa mengabaikan kekurangannya. Ya, tidaklah. Ya. Masa dipuji lupakan kekurangan. Kan? Membantu siswa membantu siswa mengenali kemampuan dirinya. Nah, kalau pujian tidak mengenali kemampuan. Kalau mengenali kemampuan itu refleksi diri. Misalnya, saya bisa melakukan ini, saya tidak bisa melakukan ini. Itu pujian ya, pujian. Di sini lihat lagi dengan reward and punishment. Nah, bisa jadi soalnya Bu Rini ngasih hadiah, setiap anak yang bisa jawab soal dikasih 1 bakso. Bulatan bakso. Setiap bisa jawab kasih lagi 1 bulatan bakso. Suatu hari Bu Rini lupa bawa baksonya. Anak-anak menjawab soal berharap dapat bakso dan ditagi. Itu berbahaya. Jadi kurang pujian, penghargaan dengan menggunakan benda-benda secara materi. Itu hindari. Kurangilah, bolehlah sesekali. Jadi kurangi. Ini pengaruh positif ya, pujian. Hukuman juga boleh. Jangan menghukum murid di hadapan teman-temannya. Nah, seperti itu. Itu membuat dia rendah diri. Itu benar. Nah, membuat dia rendah diri. Nah, Pak Hilal menghukum muridnya yang bernama Asiawati. Nah, kenapa nama kamu Asia? Kenapa enggak Eropa? Begitu kata Pak Hilal. Akhirnya Asiawati nggak mau lagi ke sekolah. Itu bahaya. Anak jadi rendah diri. Gitu kan. Penghargaan atau hukuman ya. Ternyata Bu Mariatun, Bu Asiawati itu punya adik kakak namanya Eropa, Amerika, Australia. Gitu kan. Tanya aja ya. Pak Wahidin tahu aja. Iya. Kan kemarin kita cerita. Oh iya. Menampilkan sikap senang dan nyaman. Senang dan nyaman dalam, senang dan nyaman ya. Ada seorang siswa dalam pembelajaran sering kurang memperhatikan, namun prestasi yang didapat tidak kalah dibanding dengan siswa-siswa yang lain. Hal yang perlu disampaikan pada siswa tersebut adalah prestasi akan lebih baik jika kamu sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran. Memang ada murid yang songong, Pak Hilal ya. Karena pintar, dia mengabaikan gurunya. Guru tidak nyaman. Nah, itu memang kondisinya di situ kira-kira. Jadi murid yang songong, guru tidak nyaman. Bisa juga peraturan sekolah, pakaian harus warna apa. Di sekolah bukan pakaian warna hijau daun muda, Bu Yuni alergi warna hijau gitu. Karena pernah punya pengalaman buruk dengan ulat hijau misalnya. Itu nggak nyaman jadinya ngajar. Maka yang harus Bu Yuni sampaikan kepada kepala sekolah adalah saya tidak mau mengajar kalau pakai baju hijau. Aturan sekolah, kemudian karena pakaian dan seterusnya. Saya cari baterai dulu ini. Tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu siswa lain yang sungguh-sungguh belajar.
Siswa yang kemampuannya kurang perlu memperhatikan pelajaran. Oh, susah. Berat nomor C. Mana lagi tadi Bu Mariatun? Satu siswa dengan siswa yang lain perlu saling menghargai dan mengikuti pembelajaran di kelas. Setiap siswa tanpa kecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran guru sampai apa tadi? Jadi ini kan bicara anak yang prestasi tapi songong di kelas, ya. Songong di kelas, kurang memperhatikan guru dan seterusnya. Tentu opsennya ya berkaitan dengan anak itu, ya, yang prestasi pula. Makanya poinnya itu B. Jadi buat apa pintar kalau kamu nggak sopan, nak? Kalau kamu nggak memperhatikan guru, nggak memperhatikan apa yang Bapak Ibu guru sampaikan. Lanjut lagi Bu Mariatun. Menunjukkan sikap kesiapsiagaan dalam proses mendidik. Jadi kesamaptaan, kesiapsiagaan. Bu Yuni bikin PPT bagus, harus pakai LCD. Tiba-tiba lampu mati, ya sudah nggak usah ngajar. Jadi siap siaga itu mampu memikirkan kalau ini nggak terjadi harus ngapain ini selanjutnya, itu siap siaga. Kemudian Bu Yuni mengajar di sekolah dataran rendah. Dari kejauhan sudah terlihat mendung, gelap. Nampaknya sebentar lagi akan turun hujan. Anak tidak akan bisa pulang kalau halaman sekolah sudah banjir. Akhirnya Bu Yuni meminta kepada kepala sekolah agar segera memulangkan anak. Itu juga kesiapsiagaan. Ternyata hujan gak jadi turun. Muncullah lagu Mendung Tak Berarti Hujan. Kira-kira begitu. Tapi Bu Yuni telah siap siaga. Jadi seperti itu. Perencanaan pembelajaran di saat pandemi COVID-19, guru untuk menyesuaikan dengan kaidah pembelajaran dari pengembangan LKPD dan pengembangan LKPD sebagai pedoman belajar siswa dalam pembelajaran daring. Pengembangan yang dilakukan oleh guru menggunakan prinsip kemandirian berbasis TIK, berpusat pada peserta didik, berbasis konteks. Ini saya agak bingung ini dengan opsen-opsennya ini. Ini kan ngomong COVID, berkaitan dengan perencanaan pembelajaran, kaidah-kaidah pembelajaran. Ibu Bapak mohon dibaca atau nanti Bu Mariatun bisa searching tentang kaidah, ya, tentang kaidah pembelajaran. Kemudian pengembangan LKPD mungkin akan terkait dengan istilah di sini. Ini yang saya agak bingung gitu. Berbasis teknologi informasi juga masuk. LKPD juga bisa membuat anak mandiri, ya. LKPD juga membuat berpusat pada peserta didik, ya. Nah, di LKPD juga bisa berbasis konteks, ya, itu benar. Tetapi masalahnya apa itu masuk dalam istilah yang dimaksud dalam kaidah pembelajaran gitu. Nah, itu yang saya nggak dapat gitu kan, seperti itu. Jadi LKPD itu membuat anak mandiri, tetapi di sini bicaranya daring. Nah, bicaranya daring itu bukan hal baru. Saat dulu juga daring. Pembelajaran TIK juga sudah sejak awal, sejak lama sudah berlangsung. Tidak hanya hari ini. Tetapi ada kata-kata COVID. COVID itu kapan? Oh, baru-baru ini. Gitu. Berarti pembelajaran taktis, ya, melihat kondisi seketika hari ini. Situasional. Maka bisa jadi berbasis konteks. COVID juga itu konteks. Tetapi konteks itu tidak hanya COVID gitu.
Konteks itu kontekstual, teaching and learning CTL. Itu sudah ada sejak 2004 di Indonesia. Kurikulum KBK 2004 itu berbasis konteks. Artinya COVID-19 ya bisa dikatakan dia berbasis konteks. Semua kurikulum berbasis konteks. Nah, kira-kira kita coba gagal jawaban-jawaban. Berpusat pada peserta didik, CBSA 84 itu juga berpusat pada peserta didik. CTL konstruktivis itu juga berpusat pada peserta didik. Jadi pembelajaran daring di masa COVID tidak bisa dikatakan berpusat pada peserta didik. Bukan karena COVID-nya sehingga berpusat pada peserta didik, tapi tahun-tahun sebelumnya juga berpusat pada peserta didik. Teacher center, student center itu sudah lama ada itu. Bukan karena COVID. Ya. TIK pun ada di KBK, bahkan ada mata pelajaran TIK di SMP. Ya, di SD juga ada pelajaran komputer ya pada saat kurikulum 2006. Jadi TIK itu bukan hal baru. Artinya bukan karena COVID-19 sehingga berbasis TIK, bukan. Kemandirian belajar itu ada namanya self-regulated learning. Belajar, kemandirian belajar, cara belajar siswa aktif CBSA juga kemandirian belajar. Metode penugasan juga kemandirian belajar. Artinya bukan karena COVID sehingga mengembangkan kemandirian belajar. Jadi yang paling mudah dia COVID itu kan baru-baru ini. COVID itu masa ini, hari ini ya sudah. Berarti istilahnya ya itu berbasis kekinian. Berbasis kekinian itu up to date ya, bahasa kerennya begitu kira-kira. Up to date apa update ya, begitu. Jadi itu namanya berbasis kekinian. Berbasis kekinian itu lawannya konvensional, hal lama. Berbasis kekinian itu hal baru. 16. Tanggapan sebagaimana yang dihayati peserta didik. Siswa dapat saja mengemukakan berbagai alasan terkait dengan pelanggaran yang dilakukannya. Oleh karena itu, di atas semua tindakan diambil oleh guru yang perlu dilakukan. Membebaskan siswa dari sanksi apabila alasan tidak tentu keliru. Mengingatkan siswa untuk tidak melakukan hal yang sama. Siswa dapat mengemukakan berbagai alasan terkait dengan pelanggaran yang dilakukannya. Oleh karena itu, di atas semua tindakan diambil oleh guru yang perlu dilakukan adalah mengingatkan siswa untuk tidak melakukan hal yang sama. Kenapa ini tidak jadi jawaban? Berarti boleh dong pelanggaran yang lain, Bu Yuni, begitu. Kamu nyontek ya, nanti jangan nyontek lagi ya. Berarti ngambil pensil teman dong. Minggu depan bilang lagi, kamu jangan ambil pensil teman ya, jangan melakukan pelanggaran sama. Berarti pelanggarannya boleh berbeda lagi. Jadi C itu gagalnya di situ. D, meringankan sanksi untuk siswa ketika ada alasan minta maaf. Sanksi nggak boleh diringankan. Tata tertib sekolah harus ditegakkan. Kalau sanksinya di penjara 5 tahun ya 5 tahun. Nah, masa sih nggak pensil penjara 5 tahun gitu kan? Kalau ada kata maaf ngapain ada polisi kan begitu. Memberi sanksi atas pelanggaran siswa apapun alasannya tidak boleh juga. Alasan itu bisa meringankan sanksi. Ya, tapi jangan ringankan sanksi karena hanya maaf. Maaf Pak, saya salah, nggak boleh. Kamu kenapa ngambil pensil temanmu? Saya nggak ngambil kok Pak, saya patahin aja jadi 2. Dia pakai sepatahnya, saya pakai sepatahnya, sepotongnya kan begitu. Nah itu alasannya begitu. Nah, saya ada kok uang di rumah, bisa kok beli gantiin, cuman kan ulangan Pak. Terpaksa saya melakukan itu alasan. Jadi itu memberi sanksi atas pelanggaran siswa, apapun alasan itu nggak boleh. Tapi alasan itu harus diterima. Sehingga mengecek kebenaran setiap alasan dikemukakan oleh siswa. Dicek, benar nggak? Patahin karena dia nggak punya pensil. Oh iya benar. Dia lupa bawa pensil. Jadi begitu Ibu Bapak. Menampilkan tanggapan sebagaimana dihayati peserta didik. Tanggapan terhadap siswa. Pelanggarannya boleh. Anak mengerjakan soal. Maksud dia 2 tambah 3 itu sama dengan 5.
tapi tertulisnya 6. Kok kamu jawabnya 6, dikoreksi jadi salah, nilai 0 dia. Nangis Bu Yuni. Kok begini? Pak, 2 tambah 3 kan 5. Tapi nggak tahu kok tangan saya tulisnya 6. Nah begitu. Seketika langsung. Masa sih? Akhirnya diuji Bu Rini. 2 tambah 7 berapa? 9 Pak. 3 tambah 6 berapa? 9 Pak. 11 tambah 2 berapa? 13. Oh iya, anak ini benar bisa jumlah. Salah nulis aja 5 jadi 6. Jadi cross checknya begitu. Kamu udah salah kok, alasan saja. Makanya dicek gitu. Jadi begitu Bu Yuni koreksi 2 tambah 3 sama dengan 5 di kepala dia tapi tertulis 6, nilainya 0. Dia nangis. Bu, kok saya salah sih? 2 tambah 3 kan 5. Tangan saya saja nulisnya 6. Nah, kalau alasannya begitu, Bu Yuni cek dengan soal lain. 2 tambah 3, 5. 2 tambah 7, 10. Nah, cek lagi. 3 tambah 11, 17. Alah, kamu memang nggak bisa kok. Udah selesai gitu. Tapi kalau dia benar, cek berikutnya, oh iya benar, bisa diterima. Ya sudah, di kepala kamu benar 5, tulisannya 6, berarti ada salahnya ya. Nilainya Ibu kasih separuh ya. Jadi nggak jadi 0, jadi 5 gitu. Jadi kebijaksanaan seperti dengar. Alasan dia apa? Lomba membaca puisi apa? Bukan lomba apresiasi puisi, nilai penilaian kinerja, unjuk kerja, maju dia, performance test ya. Begitu sampai di depan dia udah latihan. Bahkan mamanya punya video latihannya bagus. Begitu udah ke depan tiba-tiba lupa ingatan dia, amnesia sesaat. Hilang puisi yang dia mau bacakan. Dia turun dan menangis. Lantas Bu Yuni kasih nilai 0 di sini. Nggak bisa. Panggil orang tua gimana? Ini latihannya kok Bu, lihat videonya. Kok bisa ya? Ada apa? Tanya, kamu kenapa? Iya, saat membaca puisi ini kan sedih Bu. Tentang kematian. Saya teringat ayam saya yang meninggal gitu misalnya. Jadi ayamnya meninggal, sedih dia teringat itu. Jadi tanya kondisi penghayatan siswa. 17. Usaha untuk menuntaskan pekerjaan. Ibu Bapak, soal ini bisa juga begini. Pak Ismail ngasih soal, anak-anak jawab. Kemudian Pak Ismail mengoreksi karena menunda ke rumah. Itu dia bentuk dari usaha menuntaskan pekerjaan. Nah, kepala sekolah memberikan tugas kepada Ismail untuk mengerjakan tugas. Besok harus dikumpulkan. Diserahkan kepada kepala sekolah, membuat proposal kegiatan misalnya. Tetapi waktu sudah melampaui jam sekolah. Wah, nggak boleh, saya harus pulang, nggak bisa begitu. Nah, kira-kira begitu Pak Ismail. Ketika banyak siswa melakukan pelanggaran tata tertib tentang penggunaan seragam sekolah, tindakan dapat dilakukan guru adalah meminta wali kelas mencatat pelanggaran dalam jurnal, boleh. Meminta siswa belajar mandiri di perpustakaan sebagai hukuman juga boleh. Memberi sanksi teguran cara sesuai tata tertib sekolah. Tetap memberikan kesempatan belajar bersama di kelas. Meminta siswa menjelaskan penyebab tidak mengenakan seragam. Basah Pak celana saya. Hujan dikit di sekolahnya Pak Ismail itu banjir Pak. Kira-kira begitu. Jadi, kenapa? Mana topi kamu? Pak, rumah saya jauh, Pak. Saya lari dari rumah ke sekolah. Tiba-tiba tengah jalan ada angin topan, Pak. Terbanglah topi saya. Saya antara dua pilihan, Pak. Antara mengambil topi saya atau lari ke sekolah. Saya memutuskan kalau ngambil topi saya terlambat. Saya tidak dapat pelajaran Bapak. Kalau daripada itu, lebih baik saya tidak punya topi, saya dapat pelajaran Pak Ismail di sekolah, misalnya gitu. Tanya alasan. Selalu arahnya Ibu Bapak, sebenarnya kurang pas juga soal ini di sini, kurang pas. Karena ini kan usaha untuk menuntaskan pekerjaan. Ya, jadi usaha untuk menuntaskan pekerjaan. Lebih pas tadi mengoreksi, padahal jam sekolah udah selesai, tapi Bu Rini tetap mengoreksi. Karena tidak mau di rumah koreksi sambil bikin bakso. Nanti bakso pas dimakan, salah, benar, begitu nanti baksonya. Dimakan sama orang kan, nah begitu.
menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik. Kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan. Bisa urusan alat tulis, bisa anak ini dia perlu belajar 3 kali Pak Ismail baru mengerti dia. Akhirnya sementara sama Pak Ismail baru belajar sekali. Akhirnya pelajaran tambahan diberikan. Itu juga boleh masuk di situ soalnya. Anda memiliki siswa yang sedang sakit sehingga harus ini sama ini. Jadi tim pembuat soal ini termasuk kepedulian ini di sini. Ya, termasuk kepedulian. Di atas tadi itu kan kepedulian, apalagi kesetiaan sama penghargaan atau apa tadi dilihatnya dia. Jadi soalnya juga masih relevan. Kepedulian itu termasuk Bu Yuni punya murid sedang belajar tiba-tiba jatuh sakit, nggak bisa berdiri, ternyata sakit perut, ya sudah Bu Yuni antar dulu ke rumah sakit. Tapi meninggalkan anak yang lain untuk belajar, sudah kasih tugas dulu dan sebagainya. Itu juga bentuk kepedulian. 19, mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan ya. Ketika ada siswa yang tidak puas dan mempertanyakan nilai hasil tes yang diberikan oleh guru, ya sudah kamu remedial ya nak. Kamu pintar, kamu pengayaan ya. Tapi ini karena bantuan ya remedial. Bentuk layanan pada siswa yang tepat adalah mengklarifikasi jawaban benar di depan kelas. Itu Ibu Bapak, kalau ada siswa yang tidak puas satu, jangan di depan kelas. Bawa ke ruang guru saja. Oke, nanti kamu menghadap ke ruang guru ya nak, begitu. Tapi kalau di hadapan kelas semua, itu bukan karena ada siswa yang mengadu, tapi memang umpan balik namanya. Apabila ada siswa yang protes, berikutnya ditolak karena soal sudah dibahas di kelas, itu nggak boleh juga. Meminta siswa lain untuk menjadi saksi dalam mengoreksi ulang, tidak boleh juga lah. Meminta siswa belajar lebih tekun lagi untuk menghadapi tes lain. Orang salahnya sekarang, mencocokkan kembali hasil koreksi dengan kunci jawaban dan rubrik penilaian. Ya, ini mudah sekali kok dilihatnya, soal 19 ini. Mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan, berarti remedial, perbaikan nilai. Karena ini kata-katanya Ibu Bapak nanti hati-hati ya, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi. Jadi arah soalnya ke situ konteksnya. Dalam mendidik, dalam melatih, dalam membimbing. Membimbing itu bisa eskul gitu ya, bisa eskul. Mengarahkan bisa praktikum gitu. Melatih bisa mengerjakan soal, bisa juga praktikum. Menilai jelas koreksi. Nah soal ini tentang menilai. Kalau mengevaluasi berarti raport. Guru terlanjur menulis nilai raport. Karena nilai raport yang ditulis oleh Bu Upi anak ini tidak bisa masuk sekolah negeri tadi SMP-nya. Nah, itu juga berarti koreksi kembali atau revisi nih raport. Tapi harus buat berita acara. Ada kesalahan gitu kan. Terakhir karena sudah 3 subuh, mendemonstrasikan sikap tanggung jawab pribadi terhadap situasi yang membutuhkan bantuan. Ya, Anda diminta memilih 3 siswa untuk mengikuti lomba cerdas-cermat dalam waktu yang sudah dekat, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan proses seleksi secara matang. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah meminta petunjuk dari sekolah karena dialah yang bertanggung jawab, tentu tidak. Meminta pengurus OSIS untuk mengusulkan 3 siswa terbaik, susahlah. Menawarkan pada semua siswa yang bersedia mengikuti cerdas cermat, nggak ada waktu menawarkan. Siswa yang dipilih sudah mendapatkan persetujuan bagian kesiswaan sekolah. Siswa yang dipilih sudah mendapatkan persetujuan. Memilih 3 siswa memiliki prestasi akademia. Ini yang mudah dilihat. Ayo cari yang pintar di kelas, Ibu Bapak guru. Nah, Bu Yuni mengusulkan, Pak Ismail mengusulkan, dan seterusnya. Dari usulan setiap kelas, biasanya cerdas cermas kan kelas 4, 5, 6. Ya, 6 jangan diganggu Bu, karena persiapan ulangan ujian akhir sekolah. Ya sudah, kita ambil kelas 4 dan 5. Kelas 4 jangan Bu, karena kisi-kisi soal cerdas cermatnya materinya kelas agak berat. Ada materi kelas 6 juga. Jadi yang tengah-tengah ambil kelas 5. Jangan kelas 5 Bu, persiapan AKM mereka. Ya sudah siapa dong? Begitu.
Jadi repot juga. Jadi cari, biasanya memang kalau waktunya mendesak, cari saja yang pintar di sekolah itu. Pasti tahulah anak yang pintar itu ketahuan. Kelihatan dari, karena nggak bisa, kalau ada waktu ya seleksi, lakukan tes, dan seterusnya. Bu Mariatun izin coba share beberapa soal, saya mau lihat saja. Kita cukup ya, hanya mau lihat soalnya saja. Coba file yang lain. Mirip ya Pak? Masih mirip ya Pak? Ini mirip dengan yang tadi ya. Coba yang lain lagi, Bu. Yang pedagogi, Bu. Ini mirip-mirip sih soalnya, tapi soalnya ini hampir sama ya. Saya lihat kalimatnya sama tuh, sama semua itu. Apa ada bedanya di bawah? Yang dari Bu Yuni belum saya unduh sih. Ya Bu Yuni. Kalau yang di P3K itu kompetensi teknis. Ada enggak, Bu? Ya, yang pedagogi. Soalnya. Bu, Saya juga Bu Mariatun coba kirim ke saya, nanti saya coba lihat-lihat. Nah, oh kita pakai yang buat belajar gitu. Saya terawang dulu. Bapak ada waktu lagi kapan Pak? Silakan aja diteruskan kapan aja. Pakai Zoom juga boleh Bu Mariatun, saya punya Zoom yang berbayar kalau mau pakai. Ada semacam pertanyaankah atau keluhankah atau apa itu Bapak? Yang kisi-kisi full mana Bu Mariatun? Yang kisi-kisi. Cuman itu Pak tadi yang Ya, yang hanya kisi-kisi, nggak ada soal. Jadi mulai dari deskripsi indikator gitu. Ada nggak? Biasanya ada itu. Pernah saya lihat itu. dapat dari tahap 3 ini. Nanti saya minta Tadi Pak Hilal angkat tangan, kenapa Pak Hilal? Iya Pak, ini terkait penilaian tadi kan, kalau jawabannya agak-agak mendekati, ada yang nggak terlalu salah. Yang ingin saya tanyakan, ini penilaiannya ini UP ini nilainya mutlak atau ada perankingan, istilahnya kalau nilai apa jawabannya mendekati nilainya sekian. Atau Kunci jawabannya salah ya komputer salah. Pak, mutlak. Salah ya salah, benarnya benar. Oh. Walaupun teorinya benar di jawaban itu, menurut teorinya yang benar itu A, tapi komputer taruhnya C ya salah. Oh, berarti mutlak Pak ya? Benar Pak. Ya mutlaknya kalau jawabannya ragu Ibu Bapak, buah yang salah, buah yang tidak mungkin. Jadi saya ulangi, sulit melihat yang benar Pak Hilal, tapi mudah melihat yang salah. Iya. Jadi saja. Jadi kalau kita ragu melihat soal mana yang benar, maka buanglah lihatlah yang salah. Buang yang salah itu. Jadi persedikit kemungkinan optionnya. Saya masih bisa lihat beberapa soal itu pengecohnya tidak pas. Saya tadi kan pujian dampak positif dari pujian adalah untuk introspeksi diri, kan jadi jelas keliru itu. Jadi mudah sekali melihat yang salah. Beberapa soal juga menurut cerita itu optionnya itu AA, BB, CC, DD. Jadi A, B, BBB. Jadi memang ya dimaklumi sajalah. Soalnya itu kan 80 sampai 120 soal ya. Nggak tahu PGS-nya berapa ya guru SD?
Pak. Kabarnya kawan-kawan Dalam katanya 3 jam 20. non-stop. Jadi harus mulai terbiasa 3. Kenapa? Kawan-kawan 120 angkatan ya? ya? 120 Pak, katanya. Pak Wahidin, masalahnya waktu Pak, kalau misalnya kita mengamati soal dalam waktu yang panjang kan mungkin masih bisa ini ya berpikir gitu, tapi karena waktu yang dibatasi itu kan jadi itu dia ya. Jadi gini Ibu Ya. Bapak, gunakan mata kiri melihat soal, mata kanan melihat jawaban. Bisa? Nah, makanya melihat soalnya jangan tegak, agak miring dikit. Jadi harus mulai latih begitu. Di skim saja baca STEM soalnya kan panjang-panjang itu. Jadi di skim saja. Soal yang panjang begitu yang lebih enak itu langsung baca jawabannya dulu, Pak. Langsung baca jawabannya. Nah, baca jawabannya, ingat kata kunci. Jadi misalnya tadi sebagai guru, di sana memberikan pujian. Udah sebagai guru, udah lihat langsung itu. Pujian. Jadi ambil kata-kata pertama, anak, guru memberikan pujian. Nah, kata terakhir dari STEM soalnya dampak pujian. Jadi ambil saja ujung pangkalnya saja. Makanya kemampuan apa istilahnya? Ide pokok dalam paragraf. Ini soal UP, ini soal paragraf, bukan kalimat. Soalnya paragraf-paragraf. Jadi memang membacanya di situ. Ibu Bapak, soal soal profesional, materi, konten 5 mapel itu mudah. Mudah, nggak usah terlalu dipikirkan. Apalagi matematikanya itu sangat mudah. Matematika cuma 4 soal itu. 4 soal saja yang keluar. Ibu Bapak nggak usah pikirkan. Yang perlu dipikirkan itu soal pedagogi, karena bacaannya panjang. Nah, bacaannya panjang itu gampang lelah, mudah keliru gitu kan, mudah keliru. Matematikanya itu kan hanya bertanya kecepatan, apalagi itu kemarin FPB apa itu. 4 soal menurut cerita itu. Tidak banyak gitu. Nah, matematikanya digiring ke pedagogi. Ketika mau mengajarkan bilangan kuadrat, maka yang harus diajarkan sementara adalah apa? Yang harus diajarkan adalah gitu kan, perkalian gitu. Jadi kadang dikaitkan seperti itu. Soal yang panjang, STEM soal yang panjang paragraf, pertama baca pilihannya dulu, lihat jawabannya. Jangan dibaca Ibu Bapak ya, dilihat. Karena membaca memerlukan waktu. Jadi mengucapkan Yuni Yulianti itu butuh beberapa detik. Tapi melihat Yuni Yulianti itu sedetik saja. Gitu. Nah, ketika mulut Ibu Bapak mengeja, membaca itu habis waktu. Jangan dibaca. Walaupun di dalam hati sekalipun. Ketika dibaca, jadi dilihat saja. Nah, coba Yuni Yulianti itu 3 detik, itu 4 detik. Tapi dilihat sedetik, sekejap saja tuh. Seperti itu. Jadi teknik membaca cepat. Lihat jawaban, naik ke atas. Lihat kata kunci pertanyaan. Paragraf ya, dilihat kata kuncinya. Lihat kalimat intinya. Lebih keren lagi kalau bisa mata kiri melihat soal, mata kanan melihat option. Itu keren banget itu. Harus dilatihkan. Dilatihkan, bisa kok pelan-pelan itu ya dilatih. Nah seperti itu. Feelingnya juga harus diperkuat. Jadi menghadapi jawaban soal itu kekuatan feeling. Nah soal UP kan bisa dijawab dulu. Yang diragu tandain aja dulu, tapi belum disimpan, belum di save ya. Tandain aja dulu. Nanti dia merah kok. Kalau sudah disimpan kan biru gitu kan seperti. Ada tandanya. Kosongin aja dulu, masih bisa balik lagi gitu. Waktunya 3 jam ya. Soalnya 120. Kalau nggak salah tuh SD itu. Nah, 3 jam. 3 jam itu ada woro-woronya 1 jam. 1 jam di awal, persiapan, cek kiri kanan. Karena masih daring kan ujiannya. Di depan Bu Yuni apa, di belakangnya segala, coba periksa meja, mana suratnya, itu diperiksa.
Bapak, kadang-kadang maaf ada nih, Pak. kejadian ngeheng di tengah jalan. Ya, Bu? Pak, mohon Halo? maaf. Ya? Untuk yang Ya. tahap 1 dan tahap Kenapa, Bu? 3 itu kan ada yang belum lulus. Besok tanggal 27 tuh Ya. ada susulan. Nah, bisa nggak ya Bapak Ya. ngadainnya tuh dalam waktu dekat gitu biar bisa membantu mereka mungkin ya Pak. Boleh, Kalau boleh. hari Malam aja Minggu Bapak terus. ada acara apa? Malam. Ya. Hmm. Nggak ada sih, malam aja gitu. Kalau mau habis subuh juga boleh. Jam 5 sampai Hari Minggu jam ya Pak? Hari 8, Minggu bisa atau nggak Pak? jam 7. Ya, nggak apa-apa ya. Bisa, yang penting habis subuh gitu. Karena kalau udah Besok pagi. siang kan ada kegiatan lain gitu. Habis subuh Gimana atau teman-teman? setelah asar boleh. Habis subuhnya itu jam berapa Pak? Jam 5. Iya, Terus ini habis jam subuh 4, kan ya jam 4.05. 5 lah, jam 5 sampai jam 7 cukup lah, atau setengah 8 gitu. Jam 5 aja, 5 subuh gitu. Mau habis asar juga boleh gitu kan. Karena kalau Pak. jam siang kan jamnya saya memasak dulunya. Ya. Silakan, nggak ada masalah, Iya, mau Pak. belajar besok Nah, boleh. jadi Setiap hari, kalau setiap bisa malam juga bantu boleh. yang ini yang mengulang itu kan ini. Ya, jadi gini Bu Bapak, kita maksimalkan ikhtiar. Walaupun apa yang saya sampaikan juga tidak sesuai atau tidak akan keluar atau bagaimana, tetapi kita sudah berjuang dan Allah menilai itu. Jadi apa yang kita bahas hari ini tidak keluar di UP, tetapi karena kita bersungguh-sungguh, tiba-tiba begitu ketemu soal UP yang lain, Allah kedip-kedipkan jawabannya. Kira-kira begitu hidup itu. Nah, jadi memaksimalkan ikhtiar. Ini kan menuntut ilmu semua ini. Kira-kira begitu Pak Ismail kan? Karena kan hadisnya kan jelas itu. Di majelis ilmu, menuntut ilmu, malaikat akan mendoakan kita selama kita menuntut ilmu. Jadi kalau malaikat yang doa kan lulus itu, kira-kira begitu. Maksimalkan saja. Amin. Nah, sudah maksimal ikhtiar, faida azamta fatawakkal Allah. Kita berserah diri. Belum lulus juga ya sahabat. Memang Allah punya rencana lain. Nah, jadi memang ketika lulus tidak lulus itu kan semua ada jawabannya. Lulus jawabannya bersyukur. Belum lulus jawabannya bersabar. Jadi indahnya bersabar itu menanti terus. Jadi teman ibu bapak yang sudah lulus doanya mereka udah berhenti itu. Tapi ibu bapak masih terus berdoa mengetuk pintu langit itu. Jadi Allah senang itu. Masih sangat dekat itu. Ya Allah